Halo semuanya. Nah, kayak judul yang ada di sini nih, di video ini kita akan bahas serba-serbi tentang tes potensi akademik. Sebelum kita bahas tentang tes potensi akademik ini, aku akan perkenalkan diri dulu. Nama aku Diarani Pertiwi, aku adalah ex-tutor Zenius Education yang sekarang bekerja sebagai tutor matematika dan sains di Aum Sosio College. Nah, oke, kita balik lagi nih tentang tes potensi akademik. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tes potensi akademik itu sendiri? Nah, tes potensi akademik atau yang biasa disingkat TPA ini merupakan salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berpikir atau bisa juga untuk menggunakan atau untuk mengukur kemampuan intelijensi seseorang. Nah, terus kapan nih biasanya kita menggunakan atau melakukan tes potensi akademik? Nah, ini tuh bisa digunakan untuk tes masuk perguruan tinggi atau yang sekarang tuh disebut SNBT. Nah, terus bisa juga untuk sebagai salah satu proses rekrutmen di suatu perusahaan, mau itu perusahaan swasta atau perusahaan pemerintahan, kayak misalnya tes CPNS ataupun tes BUMN. Nah, atau bisa juga untuk sekedar tahu minat dan bakat kita. Nah, terus umumnya nih tes potensi akademik ini dibagi jadi tiga. Yang pertama itu ada verbal, yang kedua ada kuantitatif, dan yang ketiga ada juga bentuk penalaran. Oke, nah kalau misalnya di sini kalian lihat, ini udah ada contoh soal dari TPA. Nah, biar kalian agak kebayang gitu ya soalnya kayak gimana. Nah, sebelum dibahas, ini bisa kalian pause videonya, terus kerjain dulu nih sendiri soal ini. Oke? Nah, kalau misalnya udah kalian coba kerjain, sekarang kita bahas bareng-bareng. Di sini katanya Mika, Anita, dan Mega ketika pergi ke kantin sekolah selalu memesan antara nasi goreng atau sate. Nah, mereka pesen nasi goreng atau sate. Nah, terus di sini ada pernyataan pertama, katanya pesanan Mega dan Anita tidak pernah sama. Nah, pesanan Mega tidak sama dengan pesanan Anita. Nah, kemudian Anita tidak memesan sate. Di pernyataan terakhir katanya salah satu dari Mega atau Mika memesan nasi goreng. Pertanyaannya, katanya siapa nih yang pesen sate? Nah, kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini, boleh nih kalian gunakan coret-coretan. Di sini kita bikin sketsa dulu. Yang pertama, tadi menunya kan ada nasi goreng sama sate ya. Nah, sedangkan untuk orangnya ada yang pertama ada Mega, terus ada Anita, sama ada Mika. Oke, balik lagi nih kita ke pernyataannya. Menurut kalian dari pernyataan satu, 2, atau 3 nih, lebih gampang ditentuin pesenannya dari pernyataan yang mana? Nah, kalau misalnya dilihat, lebih gampang dari yang pernyataan 2 nih. Katanya, Anita nggak pesen sate. Nah, Anita nggak pesen sate. Kalau nggak pesen sate, berarti dia pesen apa nih Anita ini? Ya pasti pesen nasi goreng. Karena kan katanya pesanannya itu antara nasi goreng atau sate. Nah, terus dari situ mana lagi yang bisa kita cari? Nah, sekarang kita coba ke pernyataan satu. Katanya pesanan Mega ini nggak sama dengan pesanan Anita. Terus, kalau misalnya Anita tadi pesen nasi goreng, berarti Mega pesen apa? Ya, pesen sate, karena pesanan mereka nggak sama. Baru deh kita ke pernyataan yang terakhir. Katanya, salah satu antara Mega atau Mika memesan nasi goreng. Karena tadi Mega pesen sate, otomatis yang pesen nasi goreng adalah Mika. Berarti siapa yang pesen sate nih? Kalau misalnya dilihat di kotretan kita tadi, di sketsa kita, yang pesen sate itu cuma Mega aja. Gimana? Kira-kira dari sini udah kebayang belum sih kalian contoh soal TPA tuh yang akan kalian kerjain nanti kayak gimana? Nah, udah ya, lumayan.
Oke, ngomongin tentang soal TPA, tadi kan secara umum dibagi tiga. Nah, kalau misalnya secara lebih rincinya lagi, jenis soal TPA itu dibagi lagi jadi numerik, verbal, figural, logika, dan analitik. Kalau misalnya untuk soal bentuk numerik, ini tuh tujuannya untuk mengukur kecerdasan dalam bidang angka. Terus bentuk soalnya ada kayak gimana aja? Ada tentang barisan, barisan ini bisa barisan angka atau barisan huruf. Nah, terus bisa juga tentang aritmatika atau logika matematika. Nah, di sini udah ada contoh soalnya tentang barisan angka. Tapi kita nggak akan bahas contoh soal yang ada di sini. Buat kalian yang mau lihat video pembahasan soal-soal dari TPA, bisa dilihat di video-video yang berikutnya. Oke? Nah, terus ada juga bentuk soal verbal. Kalau misalnya bentuk soal verbal, tujuannya ini untuk mengukur kecerdasan dalam bidang kata dan bahasa. Bentuk soalnya bisa cari sinonim, cari antonim. Nah, selain itu bisa juga pengelompokan kata, atau ada juga tentang analogi. Nah, di sini nih kan ada contoh soal. Nah, contoh soal yang ini adalah contoh soal bentuk analogi. Nah, yang ketiga ada figural. Kalau misalnya figural ini berhubungan dengan gambar, bentuk-bentuk, atau simbol-simbol. Nah, terus bentuk soal figural itu ada yang pola berkelanjutan, ada analogi, ada juga pengelompokan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal ini adalah bentuk soal dari pola berkelanjutan. Nah, tujuannya ini buat apa sih kalau misalnya soal yang figural ini? Nah, ini untuk mengukur kemampuan daya logika ruang. Kemudian ada bentuk soal logika. Nah, kalau misalnya bentuk soal logika ini ada tentang logika formal, ada juga untuk cari kesimpulan, terus silogisme, dan bisa juga untuk nentuin valid atau tidak validnya suatu kesimpulan. Tujuan dari bentuk soal logika ini untuk mengukur kemampuan bernalar dan penarikan kesimpulan. Di sini ada contoh soalnya. Nah, terus kemudian ada juga bentuk soal analitik. Biasanya bentuk soal analitik ini, bentuk soalnya adalah teks yang agak panjang atau bisa juga soal cerita, kayak soal yang tadi udah kita bahas. Nah, tujuannya untuk mengukur kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Kalau misalnya tadi kita kan udah bahas jenis-jenis soalnya ya. Nah, sekarang kita bakal kasih tips nih buat ngerjain soal TPA agar lebih lancar tuh kayak apa. Yang pertama, sebelumnya kalian harus perbanyak latihan soal biar kalian tuh lebih terbiasa nih, biar lebih lancar lagi saat nanti melakukan tes potensi akademiknya itu sendiri. Yang kedua, kalau misalnya kalian lagi kerjain soal, kerjain dulu dari yang mudah biar nanti tuh kalian nggak ngabisin waktu untuk memecahkan soal yang sulit gitu ya. Nah, terus yang ketiga harus fokus dan tetap tenang, supaya nanti kalian pikirannya nggak kemana-mana. Yang terakhir, buat coretan jika diperlukan. Coretan atau biasa dibilang oret-oretan atau kotretan ya. Salah satu contohnya kayak tadi, yang kita buat, sketsa yang kita buat untuk kerjain soal analitik. Nah, apalagi kalau misalnya soalnya bentuknya hitung-hitungan, itu kan sangat butuh banget coretan ya. Nah, oke. Oh, ternyata sampai sini aja nih video kita. Tadi kan kita udah belajar tentang apa itu tes potensi akademik, terus jenis-jenis soalnya kayak apa aja, terus tips untuk ngerjain soalnya biar lebih lancar tuh harus kayak gimana. Nah, makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video lainnya ya.